Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Rahman dari 11 IPS 3, absen 13. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan sholat jenazah, yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Yang pertama itu ada rukun sholat jenazah. Sholat jenazah memiliki rukun yang jika tidak dapat dipenuhi, maka sholatnya batal atau tidak dianggap oleh syariat. Rukun sholat jenazah ada 8, yaitu yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga 4 kali takbir, yang keempat mengangkat tangan pada saat takbir pertama, yang kelima membaca surat Al-Fatihah, yang keenam membaca sholawat Nabi, yang ketujuh berdoa untuk jenazah, yang kedelapan salam. Yang selanjutnya yaitu ada syarat sholat jenazah. Yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil, yang kedua suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, yang ketiga menutup aurat, yang keempat menghadap kiblat. Selanjutnya ada sunnah sholat jenazah. Yang pertama mengangkat tangan setiap takbir, yang kedua membaca ta'awudz terlebih dahulu, yang ketiga merendahkan suara bacaan sir seperti bacaan pada sholat zuhur atau asar, yang keempat disunahkan diikuti banyak jamaah, yang kelima dibuat minimal 3 shaf jika tempatnya memungkinkan, jika tidak memungkinkan boleh lebih dari 3 shaf. Apabila jamaahnya sedikit tetap dibuat 3 shaf. Yang keenam, jika mayat laki-laki posisi imam di arah kepada mayat. Jika mayat perempuan, imam berada di arah perut atau tengah-tengah mayat. Selanjutnya, tata cara sholat jenazah. Yang pertama, Allahu Akbar. Di antara takbir tadi, kita membaca niatnya dalam hati. Usolli ala hazihil mayyitati imaman jika jadi imam, makmuman jika jadi makmum, fardhu lillahi ta'ala, baru. Bila mayatnya perempuan yaitu musalli ala hazihil mayyitati imaman atau makmuman fardhu lillahi ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Jenazah laki-laki membaca doanya, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Untuk perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Untuk jenazah laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana jika jenazah lebih dari 1 orang atau berbeda-beda jenis kelaminnya? Tata cara sholat jenazah, jika mayat laki-laki semua atau perempuan semuanya adalah yang lebih tua posisinya lebih dekat dengan imam. Sedangkan apabila jenazah terdiri dari perempuan dan anak, maka mayat laki-laki dekat dengan imam. Kemudian anak-anak setelah itu perempuan. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jika jenazahnya banyak dan terdiri dari laki-laki, perempuan, anak-anak dan wanita, wadam, maka laki-laki ditempatkan di dekat imam. Dan yang paling utama lebih dekat dengan imam, kemudian anak-anak, panci, dan baru perempuan di arah kiblat. Niat. Mengenai niat, masing-masing mazhab memiliki pandangannya sendiri. Di buku fikih 4 mazhab jilid 2 oleh Syekh Abdurrahman Al-Juzairi 2012.
Yang pertama, mazhab Hanafi. Niat salat jenazah diucapkan dalam hati. Terdapat beberapa ulama yang mengatakan niat tersebut harus dilafalkan atau disebutkan mayat yang disalatkan. Apakah laki-laki dewasa, wanita dewasa, anak laki-laki, atau anak perempuan. Namun, jika makmum tidak tahu siapa jenazah yang disalatkan, dia cukup berniat, aku berniat untuk ikut mensalatkan jenazah yang disalatkan oleh imam. Yang kedua, mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, salat jenazah tetap sah meskipun orang tidak mengetahui jenazah siapa yang disalatkannya dan jenis kelaminnya. Misalkan orang tersebut meyakini jenazah itu laki-laki, namun kenyataannya wanita, oleh sebaliknya, salatnya juga tetap sah. Yang ketiga, mazhab Asy-Syafi'i. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, niat dan penyebutan kefarduan salat tetap harus diucapkan, namun tidak disyaratkan untuk menyebutkan siapa jenazah yang disalatkan. Sebab jika dia telah menyebutkannya, namun ternyatanya salah atau ada yang lain, maka salatnya tidak sah. Yang keempat, mazhab Hambali. Orang yang mensalatkan jenazah cukup menyebutkan ala hadza al-mayyit. Untuk jenazah ini saat niat, apabila jenazah hanya satu. Apabila jenazahnya lebih dari satu, maka menyebutkan ala haulai al-mauta. Untuk jenazah ini tidak ada pengaruh apakah orang tersebut tahu jumlah jenazah yang disalatkannya ataupun tidak. Kapan waktu melaksanakan salat jenazah? Buku panduan lengkap jenazah oleh Kiai Haji Muhammad Solikin 2009-102. Terdapat 4 anggapan yang berbeda, yaitu salat jenazah bisa dilakukan kapan saja kecuali 3 waktu, yaitu terbit matahari, saat matahari tepat di tengah-tengah, zawal, dan saat terbenam. Yang kedua, sebagian ulama berpendapat larangan salat jenazah itu hanya saat matahari terbit dan terbenam saja. Boleh juga dilaksanakan setelah salat asar, sebelum matahari menguning, atau sesudah salat subuh sebelum matahari terbit. Ulama mazhab Hanafiyah berpendapat ada 5 waktu yang dilarang, yaitu 3 waktu pada golongan pertama ditambah dengan ba'da subuh hingga terbit matahari dan ba'da asar hingga terbenamnya matahari. Yang keempat, menurut Imam Syafi'i, salat jenazah boleh dikerjakan kapan saja. Salat sunnah pada waktu tertentu tidak berlaku untuk salat jenazah, sebab salat ini merupakan salat di luar salat sunnah. Pada umumnya salat sunnah mutlaqah atau salat sunnah karena sebab khusus. Itulah tata cara salat jenazah perempuan dan laki-laki yang baik dan benar lengkap dengan bacaannya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya dan salah kata, mohon maaf. Pintaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kebodohan kedatangnya dari saya pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.